Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini dengan NPM 250410103, Prodi Administrasi Publik, kelas Bahasa Indonesia G528. Saya di sini menjelaskan tentang kesalahan penulisan bahasa Indonesia di ruang publik sekitar saya. Kesalahan kata musola yang sering kita temui di papan nama tempat ibadah. Penulisan musola itu tidak sesuai dengan EYD kelima. Masyarakat sering menulisnya dengan huruf ganda L dan huruf A diganti huruf O. Namun, penulisan seperti ini tidak sesuai dengan EYD kelima. Saya tidak setuju dengan penggunaan kata musola karena bentuk itu tidak baku dan bisa menimbulkan kekeliruan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan yang benar seharusnya adalah musola. Kali ini kita bahas satu persatu dari tulisan di papan tersebut. Yang pertama, Kantor Mangrove Information Center. Tulisan ini menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan seperti ini sering muncul karena dianggap lebih modern dan menarik. Namun, sebenarnya penulisan seperti ini tidak sesuai dengan EYD kelima karena dalam aturan bahasa Indonesia, penggunaan istilah asing sebaiknya disesuaikan atau diterjemahkan agar tidak bercampur dalam satu frasa. Saya tidak setuju penulisan Kantor Mangrove Information Center karena mencampur dua bahasa dalam satu nama bisa membuat maknanya tidak konsisten dan kurang mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan yang benar seharusnya adalah Kantor Informasi Mangrove. Seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia dan sesuai dengan kaidah EYD kelima. Yang kedua, dermaga MIK. Tulisan ini merupakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata dermaga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan MIK adalah singkatan dari Mangrove Information Center dalam bahasa Inggris. Penggunaan bahasa campuran seperti ini sering muncul karena ingin terlihat lebih keren, modern, atau menyesuaikan dengan istilah asing yang sudah populer di tempat wisata. Namun, sebenarnya penulisan seperti ini tidak sesuai dengan kaidah EYD kelima karena dalam aturan bahasa Indonesia sebaiknya tidak mencampur dua bahasa dalam satu frasa. Saya tidak setuju dengan penulisan dermaga MIK karena bentuknya tidak baku dan bisa menimbulkan kebingungan makna bagi masyarakat yang tidak memahami singkatan berbahasa Inggris tersebut. Penulisan yang benar seharusnya adalah Dermaga Pusat Informasi Mangrove. Yang ketiga yaitu jogging track. Tulisan ini menggunakan bahasa Inggris yang artinya jalur untuk berlari santai. Penggunaan bahasa Inggris seperti ini sering muncul karena dianggap lebih modern dan mudah dipahami oleh wisatawan asing. Namun, penulisan seperti ini tidak sesuai dengan EYD kelima karena dalam aturan bahasa Indonesia, jika kita menggunakan kata dari bahasa asing harus ditulis dengan huruf miring atau italik atau diberi arti dalam bahasa Indonesia di bawahnya. Saya tidak setuju dengan penulisan jogging track tanpa penanda italik atau terjemahan karena tidak sesuai dengan EYD kelima. Tulisan yang benar seharusnya adalah jogging track dengan bercetak miring lalu ditambahkan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya, jalur lari santai. Kali ini kita bahas satu persatu dari tulisan di papan tersebut. Yang pertama, fotokopi. Tulisan ini menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penggunaan seperti ini sering muncul karena dianggap lebih modern dan menarik. Namun sebenarnya penulisan seperti ini tidak sesuai dengan EYD kelima karena dalam aturan bahasa Indonesia penggunaan istilah asing sebaiknya disesuaikan agar tidak bercampur dalam satu frasa. Saya tidak setuju dengan penulisan fotokopi karena mencampur dua bahasa dalam satu nama dan kurang mencerminkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan yang benar seharusnya adalah fotokopi sesuai dengan kaidah EYD kelima. Kesalahan kata yang kedua yaitu print.
Tulisan ini menggunakan bahasa Inggris yang artinya cetak. Penggunaan bahasa Inggris seperti ini sering muncul karena dianggap lebih modern dan mudah dipahami. Namun, penulisan seperti ini tidak sesuai dengan EYD kelima, karena dalam aturan bahasa Indonesia, jika kita menggunakan kata dari bahasa asing, harus ditulis dengan huruf miring atau italik dan diberi arti dalam bahasa Indonesia di bawahnya. Saya tidak setuju dengan penulisan print tanpa penanda italik atau terjemahan, karena tidak sesuai dengan EYD kelima. Tulisan yang benar seharusnya ditulis print dengan bercetak miring, lalu ditambahkan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya, cetak. Berikutnya yaitu scan. Tulisan ini menggunakan bahasa Inggris yang artinya memindai. Penggunaan bahasa Inggris seperti ini sering muncul karena dianggap lebih modern dan mudah dipahami. Namun, penulisan seperti ini tidak sesuai dengan EYD kelima, karena dalam aturan bahasa Indonesia, jika kita menggunakan kata dari bahasa asing, harus ditulis dengan huruf miring atau italik dan diberi arti dalam bahasa Indonesia di bawahnya. Saya tidak setuju dengan penulisan scan tanpa penanda italik dan terjemahan, karena tidak sesuai dengan EYD kelima. Tulisan yang benar seharusnya adalah scan dengan bercetak miring, lalu ditambahkan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya, yaitu memindai. Sekian dari saya, terima kasih.